dari pendapatnya Imam Nawawi dalam mensyarah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tersebut. Hadzal hadis fi hadzal hadis al bayanu bil fi'li, praktek ya, artinya cara prakteknya, ya. learning by doing-nya ini ya, dengan praktek, menjelaskan dengan mempraktekkan. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, kita sudah merampungkan ada aspek-aspek metodologis dari hadis yang dibaca kemarin. أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فاق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق صلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل صلى الفجر فأفطر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة فقال الرجل أنا يا رسول الله فقال وقت صلاتكم بينما رأيتم. Hadis ke-19 masih terkait dengan at-ta'limu bil fi'li awil amal. Bahwa Rasulullah mengajar itu langsung dengan mempraktikkan apa yang ingin diajarkan. Ada riwayat dari Muslim, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Adapun redaksinya itu adalah redaksi yang tercantum di dalam kitab Muslim. Diriwayatkan sini dari Sulaiman ibnu Buraidah dari bapaknya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa suatu ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang waktu sholat, maka Rasul tidak menjawabnya secara langsung. Sebaliknya Rasul bersabda, "Sholli ma'ana hadaini," yakni al-yaumain. Kalau kamu ingin tahu tentang waktu-waktu sholat, sholatlah bersama kami paling tidak selama 2 hari. Jadi langsung sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nazarat syamsu amara bilalan fa'adzana. Ketika matahari mulai zawal, berarti datang waktu zuhur, Rasulullah meminta kepada Bilal untuk mengumandangkan azan. Kemudian setelah
setelah itu dilaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Ketika datang waktu asar sama, Rasul meminta Bilal untuk mengumandangkan azan lalu sholat asar. Wasyamsu murtafi'atun baydawu naqiyatun. Ketika itu matahari sudah mulai tampak meninggi, warnanya putih dan cerah. Ketika datang waktu maghrib bersama, beliau minta Bilal untuk memandangkan azan dan melaksanakan sholat maghrib secara bersamaan, secara berjamaah. Waktunya kapan? Hina ghabat syamsu, ketika matahari sudah mulai tenggelam. Ketika datang waktu isya, Rasulullah meminta Bilal sama untuk azan dan mendirikan sholat isya. Waktunya hina ghabat syamsu, ketika mega yang berwarna merah itu sudah mulai menghilang. Kemudian pula ketika datang waktu fajar, waktu sholat subuh, beliau meminta kembali kepada Bilal untuk menggunakan azan dan melaksanakan sholat fajar atau sholat subuh. Waktunya hina tala al-fajr, ketika fajar shadiq itu sudah mulai muncul. Karena mengangkat beliau mustami amarahu fa'abrada bil-dhuhri. Tapi itu tadi cerita di hari pertama, maka hari berikutnya kan belum selesai. Jadi di hari kedua Rasulullah meminta kepada Bilal sama ketika datang waktu zuhur untuk mengumandangkan sholat azan zuhur. Tapi kemudian setelah itu fa'abrada bil-dhuhri, jadi sholat zuhur tidak dilaksanakan secara langsung, seolah-olah waktunya itu dibekukan. Fa'abrada biha fa'an'ama an yubdila biha, itu penjelasannya ada di bawah. Jadi Rasul betul-betul mengakhirkan waktu sholat zuhur kira-kira sampai hampir habis waktunya. Al-ibradu bil zuhri juga biasanya dijelaskan oleh para ulama bisa dilaksanakan ketika hari itu terlalu panas, maka didinginkan waktunya sampai kemudian zuhur itu tidak terlalu panas. Wa sholat asra wa syamsu murtafi'ah, kemudian sholat asar di waktu di mana hampir habis waktu asarnya, yaitu irtifa'u asyams akharaha fawqa al-ladhikan. Jadi sholat asar ketika itu diakhirkan melebihi hari pertama. Kalau di hari pertama semuanya dilakukan di awal waktu, di hari kedua ini dilakukan hampir di akhir waktu. Wa sholal maghriba qabla an yaghiba syafaq, sholat maghrib ketika mega yang berwarna merah itu hampir hilang, artinya hampir habis waktunya. Wa sholal isya ba'da ma dhahaba sulusul lail wa sholal fajr fa asfara biha, sama sholat isya juga diakhirkan setelah sepertiga malam, berarti memang hampir habis waktu isyanya. Wa sholal fajr fa asfara biha, demikian pula Rasul melaksanakan sholat fajar di waktu isfar. Waktu isfar itu maksudnya waktu di mana fajar itu hampir habis dan matahari menyingsing. Jadi sekali lagi juga di akhir. Summa qala ayna sa'il an waktu sholat, mana tadi yang bertanya tentang waktu sholat. Maka kemudian salah seorang yang memang bertanya menjawab, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasul. Kemudian Rasul menjawab, waktu sholatikum bainama ra'aitum. Jadi waktu sholat itu sebagaimana yang kamu saksikan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lihat jelas awal dan akhirnya. 19 menguatkan kembali bagaimana metodologi pembelajaran baginda Rasulullah SAW by doing, langsung dengan contoh dan praktek. Dalam hal ini kasus menerangkan waktu sholat, kita bisa flashback ke belakang bagaimana Rasulullah ditanya oleh sahabatnya. Kalau sekarang seorang guru ditanya oleh muridnya tentang hal-hal yang maju ke depan,
future, arahan future. Apa itu? Waktu. Pada waktu itu, waktu ada sesuatu yang futuristik, gitu, yang apa namanya, yang jauh ke depan. Kan nggak ada jam tangan kan? Ada rado, ada apa? Seiko, udah ada? Belum. Belum ada. Kalau jam matahari sudah ada belum ya? Zaman Rasulullah pakai jam pasir itu sudah ada belum ya? Hah? Belum juga ya? Yo bayangkan. Ada hal-hal yang suatu futuristik yang maju ke depan. Ya. Kalau sekarang mungkin kita ditanya tentang metaverse, metaverse, kita belum pada pelangap loh, belum ada tahu juga metaverse. Hah? Tahu nggak? Tuh, nggak tahu kan? Alien udah nongol, aliennya udah nongol. Metaverse itu apa? Bayangan kan ya? Hidup dengan hayalan, bayang gambarannya itu. Ya, seperti itu. Hologram jadi. Ini udah maunya seperti itu. Gitu. Apa yang dihayalkan, ada di depan matanya, ya kan? Coba, ini sesuatu yang futuristik lagi, ya. Nah, tapi seorang guru harus mampu memahamkan itu. Oleh karena itu, karena waktu sholat adalah suatu hal yang sangat menentukan penyelenggaraan sholat itu, maka Nabi menyediakan waktu 2 hari untuk memahamkan auqatus sholat. Padahal bisa 1 hari. Kenapa? Ya kan? Nabi ingin menggambarkan awal waktu dan akhir waktu, supaya benar-benar jelas kapan awalnya, kapan akhirnya. Kalau 1 hari diterangkan dari zuhur itu awalnya min zawal ila irtifa'i syams gitu ya. Apa namanya, bayangan itu sama dengan bedanya, itu kan awal waktu asar gitu kan. Itu kan suatu hal yang membosankan, menunggu itu seharian pagi sampai ini terus kan bosan kan. Jadi juga diberi waktu 2 hari, atau memang menekankan supaya fokus bahwasanya awalnya min zawali syams, akhirnya zuhur ila mana? Akhir zuhur itu apa? Kamis nih. Nah, ila an yakuna zil syai' mislu syai'ihi gitu kan. Bayangannya sama dengan bentuk. Iya kan? Sai. Iya. Akhirnya ya udah terang benderang itu, udah sangat cuacanya itu sangat apa? Jelas, baydo, putih. Itu kan? Putih. Jernih. Jadi ada perbedaan yang ingin ditonjolkan di situ, awal dan waktu. Nah, guru di dalam hal ini juga harus bisa membedakan sesuatu, ya, apabila atau membedakan sesuatu itu adalah suatu jenis metode untuk menjelaskan, ya kan? Kita tahu cantik karena ada yang Jelek. Tahu kita ada yang mancung karena ada yang Pesek. Syukurlah. Iya. Hitam dan ada yang Terbalik padahal dia. Yang hitam dia sendiri dan nunjuk orang. Syukurlah kamu yang jelek karena ada yang cantik. Ada pembanding, itu menjadi pembanding itu menjelaskan. Ya. Pembanding itu menjelaskan. Minaz zulumati ila nur. Ya, minaz zulumati ila nur. Pembanding. Ya. Ini sebuah cara untuk memahamkan juga. Ya. Nah,
secara teknis baginda Nabi merinci waktu awal sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan fajar, subuh. Hari berikutnya diakhirkan, diakhirkan waktunya. Mengandung, saya di sini belum Syahadul Fathul Huda tidak dibahas tentang syariahnya. Hadis ini ada nggak pembahasannya seperti kemarin? Al-umur ta'limiyah terus al-umur syar'iyyah di sini ada nggak? Tidak ada ya? Nah itu ada. Singkat, apa itu? Apa itu nomor 3? Ayo. Ya. Nah, ya. Ini unsur syar'inya, ya. Dari pendapatnya Imam Nawawi dalam mensyarah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tersebut. Hadzal hadis fi hadzal hadis al bayanu bil fi'li. Praktek. Ya, artinya Cara. metode prakteknya, Ya. learning by doing-nya ini, ya, dengan Cara. praktek, menjelaskan dengan mempraktekkan. Innahu ablagh bil idhah. Sudah pasti akan lebih ajeng, lebih Nempel. ajeng, nempel Nempel. dalam menerangkan ini. Udah, nggak usah basa-basi, plok gitu. Kalau suatu apa namanya bata atau dipasang tuh plok gitu. Nempel. Plok gitu, plok itu ya itu plok itu ablag itu, ya, plok. Ablag. Nemplok. Wal fi'lu ta'ummu fa'idatuhu as-sa'ila wa ghairuhu. Karena dengan praktek pula bukan hanya menerangkan bagi satu penanya, tapi hakikatnya Untuk semua. juga untuk semua. Karena melihat semuanya. Bisa jadi kalau diterangkan dengan apa namanya ini? Bisa. Lisan. Apa namanya? Verbal, Verbal. ya. Ada yang ngantuk, nggak paham. Iya. Ada yang bercanda, nggak paham. Ada yang meleng, nggak paham. Tapi dengan melakukan sesuatu akan menjadi perhatian, gitu kan? Akan menjadi perhatian. Maka semuanya akan menerima keterangan itu. Ta'ummu as-sa'il wa ghairus sa'il. Wa fihi ta'akhurul bayan ila waqtil hajah. Apa yang maksudnya ini? Dan di dalam praktek itu ada ta'akhurul bayan ila waqtil hajah. Tidak langsung diterangkan, Dijelaskan. tapi dia ada proses akhir gitu ya, mengakhirkan keterangan ya, tentunya sesuai dengan kebutuhan. Nah, inilah yang selalu digunakan metode ini oleh kebanyakan para usuliyin, ya, ahli ilmu usul. Ini apa namanya, unsur syar'inya. Sekali lagi tadi saya di awal menerangkan hal-hal yang futuristik gitu ya. Hal-hal yang futuristik diterangkan dengan langsung pembelajaran oleh baginda Rasul tersebut. Nah, akhirnya setelah penemuan waktu, jam, ada jam pasir tentunya tadi ya, jam pasir, kemudian jam apa diputer itu kan, zaman dulu kan diputer itu kan, belum matic belum. Setelah itu baru matic, sekarang ada digital, sekarang ada apa lagi, ya kan? Nah, tentunya perkembangan tadi itu menuntut kreativitas guru untuk dapat juga menerangkan kepada murid-muridnya. Nah, jadi bayangan kita itu ini baginda Nabi mampu menerangkan hal-hal yang futuristik. Berikutnya apa namanya? Oh ya, tadi sholat zuhur kenapa diterangkan waktu
yang kedua adalah diakhirkan. Ada pesan Nabi, kalau kita waktu itu masih panas badan kita, itu lebih baik apa? Mendinginkan. Maka itulah yang saya minta santri itu tidak boleh lari dari Asrama. asrama itu karena apa? Membuat apa kalau lari? Gerah. Panas. Nah, sedangkan ketika sholat dalam waktu gerah itu makruh. Ya. Oleh karena itu setelah waktu gerah itu harusnya abridu dulu, dinginkan dulu. Kemarin masalahnya ada keluarga putri, walaupun nggak lari-lari nyampe ke masjid tetap gerah, terutama mabaina akuarium ini. Gerah banget itu kan. Bagaimana itu? Solusinya adalah kita harus meluaskan masjidnya, meningkat masjidnya, baru kita gerah gitu kan. Ya, kapan? Ya, Allah. Amin. Gerah. segera. Insyaallah. Insyaallah. Sudah di depan mata. Kempes, mobilnya kempes bawa. Kabul. Baik. Demikian juga waktu subuh. Apabila ada yang kesiangan, maka jangan sampai tidak sholat subuh. Waduh, kesiangan. Lihat dulu. Ya, selama masih ada apa? Fajar. Selama fajar cepat sholat, ya kan? Cepat sholat. Nah, jadi ini sungguh luar biasa keterangan hadis ini menggambarkan bagaimana Nabi mengajar suatu yang futuristik. Lalu yang terakhir, Nabi tidak lupa. Mana itu yang nanya? Guru harus mengabsen. Itulah pentingnya absensi. Apalagi sekarang tidak pakai absen digital yang tidak bisa direkayasa oleh Si guru atau si murid. murid. Tanda tangan, ya kan? Nggak ikut acara, tanda tangannya double lagi. Ya kan? Nah, nanti honornya, waduh. Absennya biasa dilipat berapa itu? Pakai itu. Nah, berapa itu? Sampai 6. Kita tanda tangan. Kita tahu di balik itu apa ya kan? Apa sih itu ditempel-tempel kayak gitu? Iya, rapi itu ya. Itu. Staples. Bisa staples. Staples lagi. Kita mau ngintip ya bisa kan? Aduh, ya kan? Nah, ini nggak bisa ya. Di halako. Waduh. Kamu udah kasih makan. Nah, itu dia. Ada nominalnya soalnya. Jadi absen adalah suatu hal yang lazim, ya, absensi.